Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adi Subarka dengan NPM 2106172 kelas Informatika E. Di sini saya ingin menjelaskan dari video laporan ke-6 tentang yang pertama itu ada bagaimana proses evakuasi dari NFA ke NFA melalui sebuah contoh bahasa reguler 2. Bagaimana proses ekuivalensi dari NFA ke DFA melalui sebuah contoh bahasa reguler. Contohnya di sini ketika Q0 diberi B maka menghasilkan Q1, lalu ketika Q1 diberi inputan B maka menghasilkan Q3, dan ketika Q1 diberi inputan A maka menghasilkan 2, lalu ketika Q1 diberi inputan B maka menghasilkan 3, lalu ketika Q3 diberi inputan B maka tetap menghasilkan Q3. Contohnya seperti itu. Lalu yang pertama itu di sini satu, membuat tabel transisi untuk NFA semula. 2, tentukan konsol SWAT atau satu tempat untuk setiap state atau untuk setiap step. Carilah fungsi transisi hasil perubahan dari NFA ke NFA dengan rumus seperti ini. Berdasarkan yang keempat, berdasarkan hasil nomor 3, buatkan tabel transisi dengan diagram transisi dari NFA, hasil ekuivalensi. Lalu yang kelima, tentukan state akhir NFA, yaitu state akhir semula ditambah dengan state yang klosurnya menuju ke salah satu dari state akhir. Di sini contoh tabelnya, ketika Q0 diberi inputan A maka menghasilkan 0. Ketika Q0 diberi inputan B tetap menghasilkan 0. Lalu Q1 ketika diberi inputan A maka menghasilkan Q2. Lalu ketika Q1 diberi inputan Q3 maka menghasilkan ketika Q1 diberi inputan A maka menghasilkan Q2. Lalu ketika Q1 diberi inputan B maka menghasilkan Q3. Lalu ketika Q2 diberi inputan A maka menghasilkan 0, dan ketika Q2 diberi inputan B juga tetap menghasilkan 0. Selanjutnya ketika Q3 diberi inputan A maka menghasilkan Q0, dan Q3 diberi inputan B tetap menghasilkan Q0. Selanjutnya kemudian ketika kita cari dengan memanfaatkan tabel dari klosur yang diperoleh sebelumnya sebagai berikut. Contohnya seperti ini. Sama yang di atas tabelnya. Di sini contoh dari tabel otomata NFA. Ketika Q0 diberi inputan A maka menghasilkan Q3, Q2 seperti yang di tabel ini. Ketika Q0 diberi inputan B maka menghasilkan Q3, sama seperti yang di tabel yang seperti ini. Lalu Q1 ketika diberi inputan A maka menghasilkan Q2.
Kemudian Q1 diberi inputan B maka menghasilkan Q3 seperti di tabel, sama seperti di tabel. Kemudian selanjutnya yang terakhir, di sini saya akan menjelaskan dari tabel yang di sini, yaitu tabel dari otomata DFA. Di sini ada Q0. Ketika Q0 diberi inputan A maka menghasilkan Q2. Lalu ketika Q0 diberi inputan B maka menghasilkan Q3. Lalu Q3 ini jika diberi inputan AB maka tetap menghasilkan Q3. Kemudian yang ini Q2, ketika Q2 diberi inputan A dan B maka menghasilkan 0, tetap 0. Sama seperti ini Q3, ketika diberi inputan AB maka menghasilkan 0. Lalu ketika 0 diberi inputan A dan B maka tetap menghasilkan 0. Jadi ini inputan yang terakhir. Jadi seperti itu penjelasan dari laporan ke-6 yang saya buat kali ini. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.